Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Islami yang dirahmati Allah. Kita akan belajar bersama dan saling mengingatkan kembali seputar Islam, terutama untuk saya sendiri. Supaya ibadah kita semakin berkualitas. Amalan penerang kubur yang wajib diamalkan muslim agar ketika meninggal dunia dalam kondisi husnul khotimah dan dijauhkan dari siksa kubur. Meninggal dengan membawa banyak amal merupakan keinginan setiap orang. Alasan itulah yang nantinya dapat menjadi penerang saat di alam kubur dan mampu menjauhkan dari siksaan api. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kepada umatnya untuk berlindung dari siksa kubur. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah lepas berdoa setelah sholatnya memohon dijauhkan dari siksa kubur tersebut. Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW telah bersabda. Artinya, Abu Hurairah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika salah seorang dari kalian selesai membaca tasyahud akhir hendaklah berlindung kepada Allah dari 4 perkara, dari siksa neraka jahanam, siksa kubur, fitnah kehidupan dan fitnah setelah mati serta dari fitnah Al-Masih Dajjal. Hadits riwayat Ibnu Majah. Dalam hadits lain disebutkan mengenai keadaan alam kubur. Dari Ibnu Umar yang mengatakan bahwa Rasulullah pernah bersabda, sesungguhnya seseorang di antara kalian apabila mati, ditampakkan kepadanya setiap pagi dan petang kedudukannya. Jika dia termasuk ahli surga, maka surgalah yang ditampakkan kepadanya, dan jika dia ahli neraka, maka yang ditampakkan kepadanya adalah neraka. Lalu dikatakan kepadanya, inilah tempatmu kelak sampai Allah membangkitkan kamu untuk menempatinya di hari kiamat. Imam Bukhari dan Imam Muslim mengetengahkan hadis ini di dalam kitab sahih masing-masing melalui hadis Malik dengan sanad yang sama. Dari penjelasan hadits Nabi SAW di atas dapat diambil kesimpulan bahwa tiap muslim dianjurkan untuk selalu berdoa memohon kepada Allah agar dijauhkan dari siksa kubur dan fitnah setelah mati. 1. Mengerjakan salat wajib. Salah satu kewajiban yang harus dikerjakan oleh umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yakni mengerjakan salat 5 waktu sebagai perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan mengerjakannya maka akan terhindar dari perbuatan keji dan munkar. Hal tersebut ternyata juga berlaku manfaatnya ketika manusia sudah meninggal, maka yang akan menerangkan kuburnya adalah amalan salat selama mereka kerjakan ketika di dunia, disebutkan dalam hadits sahih berikut. Salat adalah cahaya, sedekah merupakan bukti nyata, sabar itu sinar, dan Al-Quran adalah pembelamu atau penuntutmu. Hadits riwayat Muslim. 2. Perbanyak sedekah. Amalan selanjutnya yang mampu menjadi penerang kubur yakni dengan bersedekah, memberikan sebagian harta yang kita miliki kepada orang-orang yang membutuhkan merupakan bentuk rasa sosial dan peduli kepada sesama makhluk. Memperbanyak sedekah juga merupakan amalan yang pahalanya terus mengalir walaupun orang tersebut sudah meninggal. Dalam hadits riwayat At-Tabrani diterangkan, sedekah akan memadamkan api siksaan di dalam kubur. Artinya, jika anak cucu Adam mati maka semua amal perbuatannya terputus kecuali 3 hal. Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak saleh yang mendoakan orang tuanya. Hadits riwayat Muslim. 3. Doa anak saleh. Salah satu penyebab penerang alam kubur seorang muslim ini yakni doa dari anak yang saleh. Rasulullah SAW bersabda, artinya, jika anak cucu Adam mati maka semua amal perbuatannya terputus kecuali 3 hal. Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak saleh yang mendoakan orang tuanya. Hari Muslim. 4. Membaca Al-Quran agar mendapat syafaat. Amalan sebagai penerang kubur salah satunya dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Pasalnya dengan memperbanyak bacaan Quran mampu menjadi penolong di hari kiamat dan juga penerang ketika di alam kubur, seperti sabda Rasulullah SAW. Shallallahu Alaihi Wasallam berikut ini.
Bacalah Al-Quran karena sesungguhnya di hari kiamat nanti ia akan menjadi syafaat kepada orang-orang yang mengikutinya. Hadits riwayat Muslim. 5. Doa selamat di alam kubur dibaca saat tahiyat akhir. Latin, Allahumma inni auzubika min azabil kabri wa min azabin nari wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masihi dajjal. Artinya, ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari azab siksa kubur, dan dari siksa neraka dan fitnah kehidupan, fitnah setelah kematian dan fitnah dari Al-Masih ad-Dajjal. 6. Membaca surat Al-Mulk. Dalam sebuah hadis, salah satu pencegah dan penyelamat seseorang dari siksa kubur ialah dengan memperbanyak membaca surat Al-Mulk semasa hidupnya. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda. Artinya, ada suatu surat yang membela pembacanya hingga memasukkannya ke dalam surga, yaitu Tabarakalladzi biyadihil mulku. Kendati demikian, hadits dari Ibnu Abbas tersebut dinilai hasan garib oleh Imam Tirmidzi, atau bisa disebut hadits tersebut memiliki tingkatan di antara sahih dan dhaif. 7. Membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 40 kali. Beberapa amalan lainnya yakni dengan perbanyak membaca surat Al-Ikhlas menjelang sakaratul maut dan dianjurkan untuk membaca sebanyak 40 kali. Hal tersebut dijelaskan oleh Bushrul Karim, Syekh Said bin Muhammad Ba'ashin, seorang muslim yang membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 40 kali menjelang kematian maka akan terhindar dari siksa kubur. Ia juga aman dari himpitan kubur dan malaikat dengan telapak tangannya akan membawanya menyeberangi jembatan hingga ke surga. 8. Membaca tasbih. Ada dua kalimat yang ringan diucapkan namun berat dalam timbangan amal. Kedua kalimat itu yakni tasbih subhanallah wa bihamdihi subhanallahil adim. Dalam hadits yang diriwayatkan Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW telah bersabda. Dari Abu Hurairah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, dua kalimat ringan di lisan, berat di timbangan, dan disukai yang Maha Pengasih Ar-Rahman, yaitu Subhanallah wa bihamdihi dan Subhanallahul Azim. Hari Bukhari, No. 6406 Fathul Bari, Sahih. Berikut bacaan zikir Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Artinya, Maha Suci Allah dengan segala puji baginya, Maha Suci Allah yang Maha Agung. Dengan memperbanyak bacaan tasbih, artinya kecintaan kita kepada Tuhan semakin dekat dengan kasih sayangnya. Hal tersebut yang mampu mendapatkan penerangan di alam kubur kelak. 9. Melaksanakan haji dan umrah. Amalan lainnya yang mampu menjadi penerang manusia ketika di alam kubur yakni adalah melaksanakan ibadah haji ataupun umrah. Hal tersebut telah disebutkan pada hadits yang diterangkan oleh Ibnu Katsir, Al-Qurtubi yang dikomentari oleh Ibnu Taimiyah bahwa salah satu penyebab terangnya alam kubur seseorang yakni dengan melaksanakan ibadah haji ataupun umrah. Dalil tersebut sudah menguatkan kesahihannya. 10. Doa sapu jagat kebaikan dunia dan akhirat. Latin, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Artinya, ya Rabb kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah kami dari siksa neraka. Quran Surat Al-Baqarah 201. 11. Doa selamat dari siksa neraka. Doa selamat dari siksa kubur lainnya yang bisa diamalkan. Artinya, ya Rabb kami, sesungguhnya barang siapa yang Engkau masukkan ke dalam neraka, maka sungguh telah Engkau hinakan ia, dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim seorang penolong pun. Quran Surat Ali Imran 192. 12. Doa diwafatkan bersama orang-orang yang baik. Artinya, ya Rabb kami, sesungguhnya kami mendengar seruan yang menyeru kepada iman, yaitu, berimanlah kamu kepada Rabb-Mu, maka kami pun beriman. Ya Rabb kami, ampunilah bagi kami dosa-dosa kami dan hapuskanlah dari kami kesalahan-kesalahan kami,
dan wafatkanlah kami beserta orang-orang yang berbakti. Quran Surat Ali Imran 193. 13. Doa minta tidak dihinakan di hari kiamat. Artinya, ya Rabb kami, berilah kami apa yang telah Engkau janjikan kepada kami dengan perantaraan rasul-rasul Engkau. Dan janganlah Engkau hinakan kami di hari kiamat. Sesungguhnya Engkau tidak menyalahi janji. Quran Surat Ali Imran 194. Demikian 13 amalan penerang kubur yang bisa kerjakan agar terhindar dari siksa kubur dan dilapangkan kuburnya ketika meninggal dunia. Sahabat Islami yang dirahmati Allah, terima kasih telah menyimak video ini, semoga bermanfaat, dan meningkatkan ibadah kita semua. Bantu dukungannya dengan cara like, share, komen, dan subscribe channel ini.